Too crowded. Berlatar pada tahun 1969 yang bertepatan pada saat itu sedang ada manusia pertama yang mendarat di bulan. Kisah pun diawali dengan terlihatnya seorang mamah muda yang sering kesepian yang udah punya 2 anak. Pearl Kantrowitz, karena lidah saya Jawa dan nyebut Pearl agak susah, jadi kita panggil saja Witz. Witz punya anak yang bernama Alison Kantrowitz dan Danny Kantrowitz. Mereka hidup sederhana karena suaminya Witz yang bernama Marty Kantrowitz berprofesi sebagai tukang servis TV. Zaman itu TV sedang dalam masa transisi dari layar hitam putih ke TV berwarna. Jadi Marty banyak dapat job dan ia selalu disibukkan dengan pekerjaannya. Akibatnya Witz dan anak-anaknya sering jalan-jalan keluar tanpa Marty. Shut up. Just make sure you're back in this again. You're gorgeous too, Mom, but you don't have any. Malamnya seperti biasa, Witz dan Marty baru aja melakukan ritual suami istri. Witz mengeluhkan mengapa Marty terlalu sibuk hingga nggak ada waktu buat istrinya. Mas, aku tuh butuh dibelai tiap hari. Kok kamu kayak tega gitu sih? Begitu kata Witz. Lalu esoknya Marty akan berangkat kerja sekaligus nganter Danny ke sekolah. Witz yang seorang stay at home mom pun membantu suaminya merapikan barang-barang. Dan setelah mereka pergi, Witz main sambil ngerumpi dengan stay at home mom lainnya. Salah satu ibu-ibu memberitahu kalau ada penjual baju blus keliling. Mereka semua pun memilih-milih baju itu. Penjual baju keliling ini bernama Walker Jerome. Dia selalu keliling dari desa satu ke desa lain demi bisa membeli sesuap nasi. Walker selalu sopan santun pada pembeli, makanya ibu-ibu betah dengan Walker. Walker juga pandai memilihkan warna dan motif-motif yang cocok dengan proporsi muka kulit ibu-ibu, sehingga pembeli tidak kebingungan dan bosan dengan Walker. Witz yang melihat itu pun kayak keprige ngono terhadap Walker. Di lain sisi, Alison sedang main dengan teman-temannya. Alison melihat cowok ganteng yang ngobrol dengan temannya. Dan setelah cowok itu pergi, Alison pun tanya pada temannya siapa cowok barusan. Temannya pun bilang kalau namanya adalah Epstein. It's Ross Epstein. Anything by it. Kembali ke Witz yang ngobrol dengan temannya yang belum nikah. Kita sebut saja Diana. Diana mengaku bahagia karena ia belum menikah. Ia selalu bisa bebas kemanapun ia pergi, termasuk adventure ke negara lain. Witz yang mendengar itu pun merasa iri. Andai saja Witz tidak punya Alison saat ia masih muda, maka Witz tidak akan sering kesepian kayak sekarang. Dan setelah itu, Witz pun mendapati Danny yang makan permen pemberian dari Walker. Witz pun langsung menemui Walker. Ia menegur Walker karena udah memberikan makanan gak sehat kepada anaknya. Walker merasa bersalah. Sebagai tanda maafnya, Walker memberikan blus spesial untuk Witz secara gratis. Tapi Witz menolaknya. Ia memilih blus yang warna ungu. Witz pun mencobanya. Walker memuji Witz yang cocok pakai blus itu. Serta Walker juga membantu Witz melepaskan Lupin dengan cara menggigit Lupin yang berada di sampingnya Witz. Witz pun mulai merasa geli dengan Walker. Tapi Walker bilang kalau blus yang itu nggak gratis. Witz pun akan membayar nanti. Seketika Walker memberikan nomornya, supaya saat Witz akan membayar, Walker bisa menentukan jadwal kelilingnya. Malamnya Witz udah pakai baju dinas. Ia menggoda suaminya yang tubuhnya lumayan atletis. Seketika mereka pun main koboi-koboyan. Seminggu kemudian, Walker tak sengaja mendapati Witz yang basah kehujanan. Ia pun berbaik hati memberikan tumpangan. Dari sinilah tatapan Witz mulai kepriki ngono terhadap Walker. Sampailah Witz di rumah.
Mertuanya Witz yang bernama Lillian mendengar Allison yang teriak di kamar mandi. Ternyata Allison yang berumur 14 tahun udah mens untuk yang pertama kalinya. Mereka pun menjalankan tradisi yang sudah turun-temurun dari kakek buyut mereka, yaitu saling tampar. Kemudian Allison dan temannya ke supermarket. Mereka membeli pampers dan tampon. Saat tak sengaja papasan dengan Epstein, Allison pun membuang barang itu. Lalu saat sudah sampai rumah, keluarganya khawatir dengan Allison yang sudah 1 jam tak keluar kamar. Tapi tiba-tiba Allison keluar dengan gembira. Ia mengabarkan kalau ia akan kencan untuk pertama kalinya dengan seorang cowok. Witz pun mengizinkan. Allison pun pergi sambil menyuruh Witz untuk jangan memberitahu ayahnya soal Allison yang sudah mens. Tapi ternyata kabar soal mensnya Allison ternyata sudah didengar oleh satu kampung. Lalu malamnya Witz memakai baju dari Walker. Ia merasa agene saat pakai baju itu. Lalu paginya ia menelepon suaminya yang belum pulang. Marty minta maaf karena ia sedang nyervis TV. Pemilik TV menyuruh harus selesai dalam waktu dekat karena dia pengen nonton pendaratan di bulan yang dilakukan oleh Neil Armstrong dalam misi Apollo 11. Setelah itu, Witz malah kepikiran pengen nonton pendaratan di bulan itu. Ia pun menelepon Walker, tapi bukan untuk menyerutang baju, melainkan ia mengajak Walker nonton pendaratan di bulan di layar tancap. Walker pun tidak bisa karena ia masih jualan baju, tapi Walker akan nyari TV supaya mereka bisa nonton berdua. Witz langsung meminta saran dari Allison tentang baju mana yang paling cocok. Allison pun tak curiga. Ia memilihkan baju untuk ibunya. Allison juga minta izin untuk nonton konser. Witz yang akan sibuk dengan Walker, ia pun mengizinkan. Allison yang mendengar itu pun minta izin lagi kalau ia akan kemah selama beberapa hari. Witz pun belum mengizinkannya. That's stupid. Simple man now, then I'm not old enough. Lalu malamnya, Witz jadi nonton pendaratan Neil Armstrong bareng Danny dan Lillian. Semua orang sangat kagum saat nonton pendaratan itu. Dan di lain sisi, Allison sedang berduaan dengan Epstein. Allison pun langsung diobrak-abrik serabi lembitnya yang atas. Lalu Witz memisahkan diri dari keluarganya. Ia menemui Walker di jalan. Walker pun meminta maaf. Meskipun ia menemukan TV, tapi TV itu udah rusak dan error. Kemudian Walker mematikan lampu dan terjadilah peranunan di antara mereka berdua. Sejak saat Witz melepaskan hormon oksitosin bareng Walker, Witz jadi makin nempel dengan pedagang keliling itu. Mereka selalu bermain kapanpun dan dimanapun saat ada kesempatan. Kemudian Witz dan Lillian memetik buah beri. Lillian menyadari kalau tingkah lakunya Witz berbeda sejak Witz beli baju di penjual keliling. Lillian menduga kalau Witz menyukai penjual baju keliling itu. Lillian mengingatkan bahwa suami Witz adalah pria yang pintar. Sejak saat usia 12 tahun, Marty bermimpi jadi ilmuwan. Dia masuk sekolah sains demi memenangkan sebuah mikroskop. Dan ketika Lillian ditinggalkan suaminya, Marty datang bawa uang $10 sambil bilang untuk jangan khawatir karena Marty yang akan cari duit mulai sekarang. Lillian harap Witz tidak mengecewakan pria baik seperti Marty. First prize. Set your doorbell. Setelah mendengar itu, Witz pun sadar kalau ia udah melakukan sebuah kesalahan. Ia pun menemui Walker di jam keliling. Ia nggak mau lagi gituan dengan Walker karena ia udah punya suami dan anak. Lalu Witz dan Marty jadi makin romantis. Mereka mau menjajal sensasi baru supaya hubungan tambah erat. Mereka OTW ke hutan dan main seperti orang yang belum nikah. Menurut mereka, ini adalah sensasi yang luar biasa.
Meskipun Witz sudah mendapatkan kehangatan dari suaminya, tapi saat ia sedang ke danau bareng anak-anaknya, ia melihat penjual es keliling. Di saat itulah Witz teringat dengan Walker. Di situ Witz juga menegur Allison yang asyik enak-enak di tempat umum. How will you know if your kids are drowning? Allison. Lalu tak lama kemudian malah ada mbak-mbak Elsie yang masuk danau tanpa pakai apapun. Mereka pun langsung menyuruh anak-anak mereka pergi dan mereka juga mengusir mbak-mbak Elsie tersebut. Put your clothes on and you get out of this place. Lalu malamnya, Witz butuh dibelai-lai, tulik-tulik kentai, serta besok Witz pengen ke festival Woodstock. Tapi Marty mengabarkan kalau di lokasinya sedang hujan deras, makanya ia tidak bisa pulang sekarang. Marty nyuruh Witz di rumah aja, namun Witz pun keluar rumah, meskipun Lillian melihat Witz secara terang-terangan. Paginya Lillian menelepon Marty. Sambil berlinang air mata, ia mengingatkan Marty saat Marty menyelamatkan temannya yang hampir tenggelam. Marty ingat betul kalau Lillian yang memberitahu Marty, makanya Marty berhasil menyelamatkan temannya. Lalu Lillian memberitahu kalau kini yang akan tenggelam adalah Marty. Esoknya festival Woodstock digelar. Festival ini mirip yang sekarang berada di Brindavan lah. Di situ Witz dengan Walker, mereka selalu mengambil kesempatan di keramaian untuk enak-enak. Tapi sayangnya, tak sengaja di situ ada Allison yang secara diam-diam juga datang ke festival bareng teman-temannya. Allison tak sengaja melihat ibunya yang sedang bermesraan di keramaian dengan cowok lain. Allison pun langsung trauma. Kini festival sudah berakhir. Saat Witz pulang, ia kaget karena Marty sudah berada di rumah. Marty menanyakan soal cowok itu karena Lillian sudah mengingatkan Marty akan adanya bahaya untuk Marty. Witz pun tidak bisa mengelak. Ia pun memberitahu yang sebenarnya soal hubungannya Witz dan Walker. Seketika Marty tertawa tapi terluka karena Witz selingkuh dengan pedagang keliling. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menikah, Marty kehilangan kendali di depannya Witz. Fucking mind! Tell me, I want about this for even a second. Lalu Marty menanyakan apa rencananya Witz dan selingkuhannya. Witz bilang kalau ia dan dia tidak tahu tujuan dan masa depan. Mereka berdua cuma saling menikmati doang dikala kesepian dan gak ada rencana ke depannya. Marty yang mendengar itu pun menganggap kalau mulai saat ini Witz udah meninggal. Lalu Marty keluar dan kehilangan kendali. Malamnya, Marty kembali dan emosinya masih memuncak. Ia mengajak Danny dan Allison untuk meninggalkan ibunya yang seorang. Seluruh warga desa yang mendengar pertengkaran mereka pun geger. Sedangkan Allison dan Danny gak mau ikut ayahnya. Marty pun langsung pergi sendiri. So much. Allison langsung mencari ketenangan ke Epstein. Allison langsung pengen dipeluk dan diobrak-abrik serabi lembutnya. Tapi Epstein tidak mau merusak cewek yang ia cintai. Allison yang mendengar itu, ia malah menganggap kalau Epstein gak doyan dengan Allison. Sampailah Allison di rumah. Witz akan menenangkan Allison, tapi Allison gak butuh nasihat dari orang yang hidupnya sudah berantakan. Allison pun berkata kalau ia udah melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau ibunya menduakan ayahnya. Mulai hari ini, Allison gak akan nurut lagi dengan Witz. Allison juga mencaci Witz yang murahan. Lalu Witz pun bercerita kalau dulu ia menikah di usia 17 tahun. Ia tidak punya cowok lain selain Marty. Ia hanya melakukan pengenjuritan sekali doang dengan Marty. Hasilnya kini jadi Allison. Witz selalu menyesali perbuatannya karena Witz jadi nikah muda. Allison yang mendengar itu pun menyadari kalau ia adalah anak hasil kecelakaan yang tidak diinginkan oleh ibunya. Witz pun menenangkan Allison. Meskipun Witz dan Marty tidak sengaja keluar di dalam, tapi mereka selalu menyayangi Allison. Witz juga menanyakan soal peranuannya Allison dengan Epstein.
Wits sempat kaget saat Allison bilang kalau mereka nggak pakai pengaman, tapi Wits lega karena ternyata lubang vertikalnya Allison belum diobrak-abrik oleh cowok manapun. Wits pun menyuruh Allison untuk menyimpan rapat-rapat lubang vertikal itu sampai Allison menikah. I don't know. Esoknya Marty sedang di rumah satunya yang dekat kota. FYI, Marty ini punya 2 rumah, satu di desa dan satu di kota. Ia sering menginap di rumah yang di kota karena kliennya kebanyakan berada di kota. Di situ tiba-tiba Wits menelepon. Ia ingin berbicara face to face dengan Marty. Setelah itu Wits ke rumahnya Walker. Walker mengajak Wits untuk hidup bersama. Kehidupan mereka akan sangat menyenangkan karena Walker akan membawa Wits kemanapun Walker berdagang. Di setiap malam mereka akan melihat bintang-bintang sambil bermesraan. Kehidupan itu ala-ala nomaden dan anak-anaknya Wits pasti akan suka jika diajak. Tapi Wits pun menolak dan minta diantarkan pulang. Di lain sisi, Dani sedang ngisengin sarang tawon. Ia pun kena imbasnya. Wits yang baru aja nyampai pun panik, sedangkan Walker membantu ngeluarin antub tawon dan menetralisir racun tawon tersebut. Look how much they like you, huh? Lalu sampailah Marty di rumah. Ia mengucapkan terima kasih karena Walker sudah menolong Dani. Tapi tentu saja Marty langsung mengabaikan Walker dan Wits kembali. Banana for fuck. Can I do Chuck? Setelah itu Wits pun ngobrol dengan Marty. Wits tahu kalau ia sudah tersesat. Ia ingin kembali seperti dulu lagi meskipun itu mustahil. Marty pun bercerita bahwa ia tidak pernah menyukai jadi tukang servis TV. Ini bukan passionnya Marty, tapi Marty butuh uang untuk membiayai mereka semua. Andai dulu Marty tidak keluar di dalam, pasti Marty akan berkuliah dan jadi orang yang berbeda. Andai juga Marty tidak menikah dengan Wits, pasti dia sudah berkuliah. Tapi takdir berkata lain. Alih-alih menggunakan uang itu untuk berkuliah, Marty memilih bertanggung jawab menikahi Wits. You... Once come to me and say, Marty, I want to make a change. Lalu Allison menemui ayahnya. Ia ingin tahu soal kejadian kecelakaannya Marty dan Wits. Marty bercerita kalau dulu ia tidak percaya jika Wits bisa menyukai cowok kayak Marty. Marty melihat Wits sebagai cewek paling cantik pada saat itu. Kini Marty menganggap itu bukan kecelakaan, melainkan sebuah anugerah karena melahirkan anak kayak Allison. Allison yang mendengar itu, ia pun menyarankan agar Marty memaafkan kesalahannya Wits. Setelah itu Wits menemui Walker, bukan untuk meminta agar Walker membawanya pergi, melainkan Wits benar-benar meminta maaf karena Wits tidak bisa ikut Walker. Ini adalah pertemuan terakhirnya Walker dan Wits. Dan di lain sisi, Epstein pun menemui Allison. Ia berpikir apakah Allison akan memutuskannya. Tapi Allison pun tidak memutuskan Epstein karena mereka bahkan tidak berpacaran. Epstein pun berjanji kalau ia tidak akan membocorkan aibnya Allison yang sudah pengen diobrak-abrik serabi lempitnya. Lalu mereka pun baikan. Dan kembali ke Wits yang didatangi Marty. Marty sudah memaafkan Wits dan mereka pun mengawali perbaikan hubungan mereka dengan berdansa. Begitulah ending dari film ini. Pelajaran yang bisa kita ambil, terkadang dalam perselingkuhan bukan cowok doang yang salah, tapi adanya perselingkuhan karena sama-sama mau. Dan ada satu hal lagi yang bisa kita ambil pelajaran dari Allison dan Epstein. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa cuma cowok doang yang pengen gituan dan sengaja memicu jalur terlarang. Nyatanya banyak juga cewek yang ngajak duluan karena mereka sudah nggak tahan pengen diyuhu-yuhu oleh cowok yang dia suka. Apalagi di zaman sekarang ini, cewek banyak yang mancing-mancing, tapi giliran digas. Kebanyakan cewek kemungkinan akan playing victim. Mereka akan mengaku kalau mereka sudah dinodai.
Itu jika mereka ketahuan sudah berusyuk-usyuk. Akan tetapi jika tidak ketahuan, ya sudahlah, diam-diam aja. Kebanyakan cewek-cewek melakukan itu bukan karena mereka pintar, tapi setelah kejadian, mereka dipenuhi ketakutan atas masa depan karena aib mereka sudah terpampang nyata di seluruh penjuru dunia. See you and thank you.